Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hari ini kita berjumpa lagi dengan episode podcast yang baru. Kalau kemarin-kemarin kita banyak bahas soal internal agama. Nah, mungkin kita sekarang bahas soal yang umum, tapi ya kan agama ini mengatur segala aspek kehidupan ya. Nggak mungkin kita melakukan dalam kehidupan ini hal-hal yang bermadorot, tapi agama tidak ada ikut andil mengatur, itu tidak mungkin seperti itu. Ya, jadi hari ini temanya udah kelihatan di judulnya bakalannya, tapi sebelum mulai itu kita hari-hari ini masih dalam suasana berduka atas meninggalnya ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan ya saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Padang, di Medan, di banyak tempat termasuk juga di Jawa juga banyak terjadi bencana. Kebetulan Al-Islam Peduli untuk saat ini AMSA, Amal Soleh Al-Islam, sedang tidak membuka penyaluran donasi, maka silahkan teman-teman yang hendak berdonasi, silahkan pilih lembaga-lembaga terpercaya. Ada di lapangan sana, ada Ustadz Salim Afillah melalui pesantren masyarakat Merapi Merbabu, atau mungkin Bang Ferry Irwandi, atau mungkin lembaga-lembaga lain yang terpercaya. Silahkan. Nah, mungkin sekarang kita akan membahas topik yang mungkin udah agak out of date ya. Mungkin ini udah dari 3 mingguan yang lalu mungkin. Cuman ini kayaknya belum ada yang jawab, belum ada yang merespon. Jadi kita lihat urgensinya masih ada untuk dibahas gitu. Nah, untuk membahas dan menjawab pertanyaan dalam masalah ini, kita hari ini sudah bersama Bapak Ahmad Budi Harjo, atau yang biasa disapa teman-teman Prof Budi, yeah. Beliau ini ahli pertanian, ahli enzim. Nggak ada ahli di dunia. Oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke topik bahasannya, mungkin boleh perkenalan sedikit Prof, tentang dulu gimana awalnya menggeluti bidang ini, terus sampai di titik yang sekarang ini, sekarang punya komunitas petani bertauhid juga. Nanti kita akan singgung juga soal itu. Mungkin untuk mengawali, monggo Prof, perkenalannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Saya Ahmad Budi Harjo. Saya tinggal di Salatiga. Saya menggeluti tentang pertanian dan enzim ini sudah dari tahun 80-an sampai hari ini. Ya, karena sudah seperempat abad berarti nggih? Lebih lah. 80 berarti hampir setengah abad, Prof. Ya, hampir setengah abad ya. Separuh hidup saya mungkin ya. Ya, berawal dari keprihatinan dari awal tentang adanya revolusi hijau waktu itu ya. Nah, banyak teman-teman saya sih mengatakan bahwa ini saya dibilang aneh gitu ya. Orang belum mikir kok saya sudah melakukan. Buat saya itu satu hal yang harus saya sampaikan kan. Walaupun itu sangat berisiko buat saya sendiri dalam perjalanannya ya, dalam proses. Tapi saya yakin bahwa kebenaran suatu saat akan sampai pada ininya Jadi alhamdulillah saya tetap istiqomah sampai hari ini. Saya masih dikasih kesehatan dan kesempatan untuk selalu bisa berbuat. Ya, saya tidak berharap apa-apa ya. Saya hanya berharap ridhonya aja, karena saya ini sopo. Saya bukan siapa-siapa. Buat saya pribadi, saya ini hanya kacung, ya kan? Dalam konteks kita sebagai umat ya, kita ini bukan siapa-siapa.
apa yang melekat pada diri saya itu bukan milik saya. Tapi semuanya saya meyakini bahwa itu apapun yang diberikan Allah ke saya itu amanah yang harus saya sampaikan untuk menerima amanah. Jadi termasuk ilmu yang diberikan Allah pada saya. Nah, terkait ilmu ini kalau secara jenjang pendidikan apakah jenengan dulu itu jurusannya pertanian atau kehutanan mungkin? Awalnya saya arsitek. Asli apa? Awalnya saya arsitek. Malah arsitek? Arsitek. Oh. Saya di arsitek terus. Mulai tahun 83, 84 saya terbersit. Wah, kenapa saya tidak mendalami ini ya? Yang saya suka gitu, bidang yang saya suka. Karena pemahaman saya gini, Mas. Apa yang saya suka? Itu kan sebetulnya pemberian Allah yang mungkin itu diberikan untuk dijadikan sebagai amanah yang harus saya sampaikan kan. Yeah. Tapi kadang-kadang ini kan kita tidak menyadari apa yang kita sukai, misalnya hobi nanam gitu kan. Kita hanya sekedar menyikapi itu sebagai hobi, bukan sebagai satu anugerah ya, pemberian yang harus kita gali lebih dalam. Kalau di Al-Quran ya berpikir, memakai akal untuk berpikir. Nah, di dalam proses perjalanan hidup saya menyikapi itu gitu akhirnya. Nah, saya ngambil lagi di biologi dan bahasa Inggris. Harapannya bisa dengan bahasa Inggris banyak literatur. Oh iya. Ternyata nggak saya pakai juga tuh bahasa Inggrisnya. Oh iya. Yo enggak. Tapi kalau baca jurnal-jurnal yang bisa luar negeri. Tapi kalau suruh ngomong saya nggak bisa. Oh gitu. Nah, biasanya ngomong dengan petani ya gurdal-gurdal saya kalau suruh ngomong. Ya, tapi sebenarnya penguasaan bahasa Inggris ini penting ya. Penting. Karena penting. kalau saya kira semua bahasa ya penting. Oh ya. Syukur bisa lebih banyak bahasa karena kalau enggak. Karena sebenarnya di pondok itu kan diajarkan bahasa Inggris juga nih. Iya. Tapi yang mentas dari pondok masih bawa bahasa Inggrisnya tuh kayaknya gradul ya. Persentasenya mungkin masih rendah kecil. banget. Iya. Iya. Ya, kemudian ini apa namanya? Dari 80-an juga itu tahun 80-an itu sudah merintis komunitas petani bertauhid itu. Belum, awalnya saya hanya tani organik bertanam. Dulu yang saya bangun itu bertani untuk negeri, Mas. Karena keprihatinan kita ya tentang pemakaian pupuk kimia yang masif ini. Nah, di akhir-akhir perjalanan saya mungkin ya tahun 2000 berapa saya lupa. Kayaknya buat saya ini dalam berproses hidup tadi. Ini kan siar ini. Ya. Karena bercocok tanam itu harus organik menurut saya. Karena yang saya simpulkan dari ajaran Al-Quran kan itu. Kita tidak boleh membuat kerusakan di bumi. Kita tidak boleh kita terbuat dari saripati tanah, kewajiban kita untuk memakmurkannya. Artinya ini kan siar ini yang harus saya sampaikan. Jangan sampai masyarakat petani yang seharusnya itu kan pekerjaan paling mulia menurut saya, petani ini. Karena dia melakukan sesuatu yang hasilnya itu membawa manfaat bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk hidup. Kan luar biasa itu. Mereka tidak pernah mengeluh, gagal panen dan tetap nanam. Ya, tanpa mereka kita tidak ada artinya apa-apa. Hanya sayangnya itu tadi dengan adanya pemakaian ini yang hasilnya harusnya membawa berkah menjadi tidak berkah karena ketidaktahuan. Jadi awalnya itu tadi bertani untuk negeri, kemudian beralih ke jadi petani bertauhid. Tauhid yang itu sekitaran tahun 2000 berapa saya lupa. Nah, dengan ini makanya saya tidak memerlukan banyak. Saya tidak pernah berpikir atau mimpi bisa komunitas ini bisa sampai ke 32 provinsi. Sekarang 32 provinsi semua ada tani komunitasnya semua. Masing-masing kota juga jadi provinsi kan ada kota-kota gitu ya. Itu ada gitu. Artinya
Saya tidak pernah bermimpi sampai sejauh itu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya itu amanah yang harus saya sampaikan. Yang jujur aja saya. Jadi ketika hari ini sebegitu banyaknya gitu, saya hanya bisa bersyukur, ya Allah, ternyata apa yang saya lakukan tidak sia-sia. Nah mungkin kenapa yang dipilih itu kata sebagai nama tuh bertauhid gitu. Soalnya ini kadang penamaan tuh orang oversimplifikasi gitu. Ada yang misalnya ahlu sunnahi apa toh? Ahlu sunnahi sing subuhane kunut, sing ndak kunut wahabi. Nah, misalnya yang seperti itu. Gini, nah, apakah ini yang ndak ikut bertauhid ini terus petani musyrik apa gitu? Oh enggak sih, saya tidak berani menjustis manusia ya. Itu bukan hak saya, itu hak prerogatif. Saya tidak bisa kamu salah, kamu dosa, kamu ini karena buktinya pelacur aja ketika ngasih minum anjing masuk surga kok. Iya toh. Artinya seseorang yang kita lihat ya, yang begitu nistanya pekerjaannya itu artinya apa? Terus saya berpikir bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan ibadah kita yang bisa kita sampai ke surganya, tapi ridha Allah yang membawa kita sampai ke sana. Seperti itu saya, aku gimana kacau gitu ya. Berarti gagasan pokok dari komunitas petani bertauhid ini tadi adalah Syiar itu tadi. Saya harus memberikan pemahaman kepada petani untuk kembali ke kita udah kehilangan itu, Mas. Yang prakteknya yang mungkin banyak petani atau mungkin masyarakat secara umum itu kehilangan itu, sehingga jenengan milih namanya ini bertauhid sebagai spirit utamanya. Iya. Karena itu gini, apa contoh konkretnya apa? Mungkin manusia petani ya saya ini kan. Petani lebih meyakini pupuk kimia daripada meyakini Allah. Iya kan? Yang terjadi, mereka semua akan ngomong, kalau tidak pakai pupuk kimia gagal. Kata siapa? Dan banyak juga yang mengatakan ulama atau kiai mengatakan itu juga. Nah, ini kan sangat memperhatinkan. Kenapa lebih meyakini sesuatu yang belum tentu terjadi? Melupakan tawakalnya. Bahwa segala kehidupan yang terjadi itu atas izin Allah. Jangan meyakini pupuknya. Itu kenapa yang kalau di grup ketika terlalu ini pada biometa ya, saya selalu japri, jangan meyakini biometanya, itu hanya sarana. Bismillahmu yang harus kamu yakini. Karena pemahaman dalam basmalah hari ini pun tidak menjadikan satu landasan kehidupan ya. Kalau mereka meyakini tentang bismillah ya, sebagai suatu pemahaman, tidak ada ruang korupsi, Mas. Mereka juga semua baca basmalah loh itu. Ya. Enggak disumpah di bawah. Lah iya. Nah, gini Prof, mungkin saya ini memang murid yang ngeyelan ya. Iya. Harus. Jadi gini, jenengan pernah cerita ada yang ya petani ya juga seorang tokoh agama, seorang alim gitu. Iya. Konsultasi ke jenengan bahwa setelah pakai biometa yang sebelumnya itu banyak hama tikus terus burung, burung terus banyak rumput gitu. Itu semuanya terus hilang semua gitu. Ya. Nah, jenengan bilangnya berarti bismillahmu bener gitu. Iya. Nah, tapi jangan diyakini. Nah, karena beliau meyakini pupuknya. Apa sih isi pupuknya gitu kan. Nah, tapi kan kalau saya melihatnya mungkin gini, Prof. Isinya ini kan berarti lihat dari wasilahnya ini, prosesnya bagaimana. Soalnya kalau saya menilainya gini, mungkin pas waktu adanya perang Khandaq, perang Ahzab di nama lainnya ya, banyak golongan yang nyerbu Madinah. Itu ikhtiarnya adalah bikin parit. Kenapa bikin parit? Ya karena pasukan berkuda nggak bisa masuk. Ya yang paling mungkin cuma panah, itu pun jangkauannya terbatas. Nah artinya kan ada perhitungannya secara logika ini. Nah berarti sebenarnya
tanya apa sih yang di pupuknya ini kok sampai tikus sekarang pada ndak datang, itu mungkin ndak serta-merta meyakini biometanya, meyakini pupuknya yang dipakai ini. Iya. Karena gini, Ribon. dalam di dalam biometa ini Mas, saya umpamakan ini biometanya. Di dalam biometa ini kan ada tentara langit ini. Ini bakteri-bakteri. Ya, baik yang ada di sini. Mereka punya tugas sendiri-sendiri kan. Dan mereka akan selalu menjalankan sunatullah karena hanya manusia yang tidak menjalankan sunatullah dengan benar kan. Kalau makhluk hidup lainnya, karena mereka tidak diberi nafsu, mereka menjalankan sunatullah dengan benar ini. Sesuai tugasnya diciptakan itu aja. Iya. Nah, ketika dia diaplikasikan dalam kehidupan, ya, yang tadinya dia pengangguran kan, ketika dia tadinya pengangguran, terus dia kasih pekerjaan sesuai dengan sunatullah, kita yakin nggak kalau dia juga mendoakan kita? Iya kan? Pasti itu. Jadi, karena manusia hanya manusia yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kalau makhluk hidup pasti akan melakukan itu. Anjing yang dipelihara dengan baik dilatih, mereka aja berbakti dengan begitu juga makhluk lain ketika kita kasih pekerjaan sesuai tupoksinya, job desk itu ya job desk. Insya Allah dia juga akan mendoakan. Nah, itu yang terjadi menurut saya, pemahaman saya dalam agama ya. Itu kenapa jadi dampaknya tikus nggak suka. Berarti betul nggak tumbuh. Apakah ini artinya kalau secara ilmiahnya adalah ya karena dengan sebenarnya kalau Prof sendiri nggak nyebut ini sebagai pupuk ya, tapi sebagai enzim ya. Iya, dan kalau teman-teman dekat saya ini bilang ini tentara langit itu ya, artinya ya seperti burung ababil ketika ya kan, itu tentara langit, termasuk angin, air, itu kan tentara langit yang ini kan. Artinya secara tidak langsung ini jenengan berkata kalau ini ikhtiarnya untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Betul, sehingga hama yang berlebih itu tadi bisa terkendali. Betul, ya. Oke, siap. Kemudian mungkin kita sekarang masuk ke isu utamanya. Permasalahan utama ini timbul karena berita yang cukup mencengangkan. Ya, karena ini benar-benar sesuai dari kutipan perkataan Kepala BGN, itu yang disalahkan adalah petani. Petani yang jadi biang kerok keracunan MBG, makan bergizi gratis, karena tingginya nitrit dari penggunaan pupuk kimia sehingga mencemari tanah, air, termasuk juga buah, sayuran, segala macam hasil panennya, ngoten nggih. Yang kemudian dijadikan menu MBG itu. Nah, biang keroknya adalah petani. Niki ada banyak pertanyaan mungkin dari satu baris kalimat itu tadi. Cuman mungkin kita bahas dulu. Yang pertama adalah benar nggak sih kalau nitrit itu bisa menyebabkan kerusakan dan keracunan ini tadi? Sangat benar, Mas. Sangat benar. Justru itu yang saya ini kan dari awal dulu. Gitu ya, bahwa nitrit ini kan satu produk sampingan yang terjadi dan menyertai ya. Bukan sampingan kan bisa dibuang, tapi yang menyertai pada pupuk kimia sintetik yang kalau rumus kimianya kan NO2 min ya. Ini bisa berupa amonium nitrit atau natrium nitrat yang harusnya dari awal udah tahu seharusnya loh bahwa ini sangat berbahaya karena di tanah dia akan merusak bisa merusak dan mencemari air tanah ya, dan juga merusak ekosistem terutama dari mikroba-mikrobanya yang awal kena banget itu ya. Oh iya. Nah, dengan awal ini mikroba ini kan tentara langit ini. Kemudian serangga-serangga. Betul. Dan dampaknya lagi yang lebih berbahaya bukan hanya pada manusia, tanah, tapi juga hewan dan kesehatan kita. Karena ketika terserap di
tanaman ya. Kemudian kita makan. Kemudian kita makan. Padahal kita makan setiap hari nih. Yeah. Sayur, daging, beras, buah. Kan jadi residu yang akhirnya akan merusak jaringan sel kita. Yang dampaknya lagi, ketika jaringan sel kita rusak, hari ini kita lihat, wah mungkin ratusan ribu penyakit baru ya, iya kan? Yang aneh-aneh hari ini. Padahal jelas kalau di Al-Quran kan yang bisa menyehatkan kita di samping pola pikir kita adalah makan dan minumanmu kan. Yang buat kita sehat kan ini nih. Yeah. Tapi yang membuat kita sakit juga ini. Allah tidak akan beri penyakit. Penyakit itu pasti dari kita sendiri. Yeah. Nah itu dampak dari, menurut saya dari salah satunya adalah dari nitrit yang setiap hari kita konsumsi. Bayangin aja. Jadi sebenarnya nitrit ini bukan memang diproduksi, tapi dia ini selalu menyertai ya. Iya, masalahnya dalam kehidupan kita toh. Masalahnya setiap kali bikin pupuk kimia sintetis, ini selalu menyertai dan dia jadi residu, dia tertinggal sampai produk akhir. Iya. Kan luar biasa nih, nempel terus, ini parasit banget ini kan. Yeah. Jadi mungkin kalaupun pupuk kimia sintetis ini ada manfaatnya, tapi madorotnya ini berantai. Sangat berantai, iya. Sangat berantai dan fatal ya. Fatal. Artinya apa yang kita makan selalu ada kandungan racunnya. Pertanyaannya, boleh nggak kita makan racun? Yang memadoroti diri sendiri jadinya. Bukan hanya babi, tapi ini juga. Yeah. Nah, apakah kita yang tahu terus diam saja? Kan harus kita sampaikan ini. Yeah. Seberat apapun gitu ya. Memang banyak yang nggak apa-apa, saya juga tidak butuh dipercaya kan. Rasul aja banyak yang percaya kok, apalagi saya kan gitu. Tapi paling tidak kita sudah memberikan pengetahuan tentang ini. Nah, apakah petani harus disalahkan? Enggak dong. Yang harus disalahkan yang memberi dulu, kenapa nggak mengedukasi dari awal. Bahwa ini ada kandungan ini, yang dampaknya akan bisa membuat ini. Saya nggak tahu. Dulu yang ngasih ini tahu atau enggak, gitu kan? Atau pura-pura tidak tahu, saya nggak tahu. Tapi artinya seharusnya sebelum kita makan sesuatu, kita harus tahu toh. Yang mau kita makan ini apa, kan gitu. Jangan diemplok dulu baru tanya, gitu kan? Ini udah diemplok terus, tapi tidak pernah tanya. Parahnya kan itu hari ini. Terus ada dampak yang bagus dari pemberian ini, Yang dilihat hanya secara kasat mata. Daun jadi hijau, jadi ini, jadi itu kan. Produksinya jadi melimpah. Tapi di balik itu ada racun kandungan yang sangat berbahaya buat kita. Sama hari ini, itu kan kalau dalam kehidupan, kalau manusia mungkin munafik ya. Kelihatan bagus di ininya, tapi kelakuannya. Nah, gitu. Artinya dampaknya lebih. Manfaatnya sama madorotnya tidak sebanding gitu. Nah ini yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Jadi saya akan senang misalnya setelah masyarakat sadar gitu ya, wah ini harus didemo ini. Pelarangan pupuk kimia kan harusnya gitu. Harusnya sebenarnya bagus ini pernyataannya Pak Kepala BGN bahwa nitritnya itu menggugah ini yang ini. Itu kenapa banyak yang minor ya. Tapi di satu sisi ada komentar dari Kepala BGN ini yang akhirnya akan membuat kita bertanya,
apa sih itu nitrit? Iya. Gitu. Ya, toh. Coba kalau nggak ada ketua BWN, tidak ada orang yang memperhatikan. posisi. Betul. Jadi memang segala sesuatu memang karena mungkin udah waktunya ya. Iya. Ya. Jadi jangan hanya secara negatif kita kok disalahkan petani, jangan menyalahkannya. Tapi ungkapan beliau tentang nitrit ini yang harus apa sih jadi nitrit kan gitu kan. Semoga aja ini bisa membuka kesadaran masyarakat secara nasional bahwa ternyata dampak dari pupuk kimia ini bisa sampai ke membuat anak-anak bisa keracunan gitu kan. Itu masih bersyukur hanya keracunan. Tapi dampak jangka panjangnya ya seperti kanker, ya atau autoimun, ginjal, kan semakin membuat satu pemahaman berpikir buat masyarakat untuk memahami, iya ya, ternyata pupuk kimia ini berbahaya. Itu yang ini jadi satu momen harapan kita ya, menjadi satu momen merubah pola pikir masyarakat dan petani. Karena saya yakin bahwa petani hari ini, apalagi petani milenial ya, itu kan bukan orang-orang yang tidak tahu. Itu memahami ini. Dan berharap juga bahwa pemangku kebijakan juga berpikir untuk ini. Apa artinya kita berdaulat pangan kalau tidak berdaulat kesehatan? Iya kan? Apa artinya berdaulat pangan kalau pangannya mengantarkan kepada itu. Karena sebetulnya kita bisa berdaulat pangan dan berdaulat kesehatan kan. Siap. Karena yang membuat kita sehat itu pola pikir dan minuman dan makananmu. Jalan itu. Ya toh? Ya. Nah, kemungkinan tadi sudah terjawab bahwa pernyataan ini sebenarnya benar di bagian bahwa nitritnya ini. Nitritnya. Dan kita perlu justru menaikkan topik ini. Tapi jangan yang disalahkan petaninya. Petani tahu apa? Petani apa tahu nitrit? Nggak tahu. Yang salah kan dulu. Kenapa tidak diedukasi? Iya kan? Nah, tapi petani ini udah melakukan satu pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan yang berat. Berat. Kadang dia tidak memakan hasilnya ya kan. Semua dijual, gagal panen juga ditanggung sendiri. Masih disalahkan. Enggak adil dong. Padahal tanpa petani ya. Tanpa petani mereka bisa. Kita aja bisa apa tanpa petani? Itu kenapa saya keliling ke wilayah-wilayah Indonesia. Saya selalu berterima kasih sama petani. Dan kenapa saya sangat peduli dengan mereka? Karena mereka memberikan harga hidup untuk kita dan makhluk yang lain. Dan saya sampaikan bahwa tentang organik ini ya. Lalu banyak juga yang walah, ya nggak apa-apa bukan saya. Mau saya dicemooh juga sering. Ya biarin aja. Artinya ya itu tadi. Kesempurnaan kita adalah di ketidaksempurnaan kita. Bahwa kita tidak bisa, jangan berharap semua orang percaya dengan kita. Karena mungkin kalau semua orang percaya dengan kita malah jadi takabur kan. Justru yang tidak percaya ini kita jadikan bahan introspeksi bahwa itulah ketidaksempurnaan kita. Ya, terima kasih aja ya. Kita hanya bisa mendoakan kan. Semoga mereka mendapat hidayah kan gitu aja. Jangan dibenci mereka, itu kontrol buat kita kok. Iya kan? Adanya oposisi. Iya, itu kontrol buat kita. Jangan terus, artinya terus pembenaran diri sendiri toh. Padahal kebenaran hakiki hanya milik Allah. Merasa paling benar sendiri. Jatuhnya ya tadi takabur. Betul, iya, merasa paling pintar sendiri. Kan banyak hari ini terjadi. Nah, mungkin sekarang solusi yang konkret untuk permasalahan ini. Jadi biar tidak ada lagi keracunan itu tadi dan tidak ada lagi kerusakan alam karena nitrit yang sudah diangkat tadi oleh Kepala BGN tadi. Kira-kira apa, Prof? Solusi yang konkret yang
Tapi kan tadi ada keluhan yang sangat umum dari para petani, kalau nggak pakai ini nggak panen. Nah, kemudian substitusinya, penggantinya ini, alternatifnya apa dong? Ya pupuk organik. Saya tidak mengatakan pupuk kita gitu ya. Oh, okay. Iya, karena semua pupuk organik itu bagus. Ya. Banyak jalan ke rumah. Banyak jalan ke rumah. Ketika semua orang yang dikasih sama Allah pemahaman tentang organik ya. Orang-orang yang terjun di organik ini kan orang-orang idealis, Mas. Ya kan? Permasalahannya ketika kita dikasih ilmu sama Allah, kita ini merasa menemukan, wah, punya aku yang terbaik. Yang lain juga begitu. Ini yang jadi tadinya sudah benar dengan berorganik kita melakukan sunatullah, karena tadi tidak dilandasi dengan bismillah tadi, tidak meyakini ini yang terbaik. Yang si A, B juga itu kenapa kita sangat sulit menyatukan orang-orang yang bergerak di bidang organik, karena apa? Merasa formula yang dimiliki lagi repotnya itu yang terbaik. Coba kalau kita tidak merasa memiliki, kita mau diskusi terbuka. Loh, iyalah harusnya. Wong kita memang tidak memiliki kok. Apa kita menemukan? Enggak lah, diketemukan kan. Wong itu udah ada. Itu kan sama juga Columbus menemukan Amerika. Wah, Amerika sudah ada, dia kesasar ya. Iya. Aslinya mau ke India. Lah ya lah. Nah, begitu juga ini. Akhirnya jadi merasa yang terbaik, merasa. Coba kalau mau. Jadi sebenarnya cakupan pupuk organik ini silahkan aja gitu. Silahkan aja ya. Nggak perlu dengan metodenya Prof. Budi. Enggak. Saya ini kan hanya apa ya? Kita hanya tahu sedikit, Allah tahu segalanya kan. Tapi apa yang diberikan Allah sedikit ini, Mas, kalau kita jabarkan, kita breakdown, itu luar biasa. Biometa misalnya. Kalau dulu saya bilang bahwa biometa ini temuanku gitu, saya akan berhenti di sini. Ya tak? Saya hanya bersyukur dikasih pemahaman dalam ajaran kita ya, bahwa saya tidak pernah merasa memiliki, saya tidak pernah merasa menemukan. Apapun yang dikatakan menemukan bukan. Karena ide ketika saya ingin mencari sebuah formula, ide ini kan tidak datang dari saya toh, tapi petunjuk toh. Karena saya menyikapi ini sebagai petunjuk, saya mencari. Ketika saya mencari, saya dituntun. Akhirnya sama Allah diketemukan dengan ini kan sudah ada sebetulnya. Sama juga misalnya satu pemikiran gini. Yang contoh paling simpel. Mas Zizul nggak tahu rumah saya. Ya. Prof, rumahnya mana? Solo 3, Jalan Gumukrejo, nomor 5. Ya, sekarang bisa tanya Mbak Google. Tapi kan tanya toh. Datang ke Solo 3, nyari Jalan Gumukrejo. Wah, nemu rumahnya. Ya, sampai di Jalan Gumukrejo tanya lagi toh. Rumahnya Prof. Budi mana? Dikasih tahu itu. Menemukan. Karena enggak diketemukan atas petunjuk tetangga saya. Oh iya. Begitu juga ini Mas ilmu. Saya tidak merasa menemukan. Itu kenapa? Karena saya tidak pernah menemukan dan saya menyikapi ini adalah sebuah ilmu yang diberikan Allah ke saya yang harus saya sampaikan. Itu kenapa saya resepnya dibuka. Iya, tak buka loh, saya dikasih tahu, saya tidak pernah menemukan. Sombong amat saya. Gitu kan. Tapi dari apa yang kayaknya sedikit tadi, ternyata itu kan setelah di breakdown lagi, karena saya tidak egois temuanku. Jadi kalau temuan kan merasa memiliki, gitu, tidak disebarkan. Kita tidak akan pernah tahu jadi sejauh mana sih ini yang bisa kita ini kan. Dampaknya ketika kita merasa menemukan, kita stuck di sini.
Tapi ketika kita merasa ditemukan, itu kan ada dua pihak ini, yang memberi dan yang diberi. Ini akan pasti ada jalan, bukan hanya sekedar begini, tapi akan begini. Yang damainya akan bisa lebih luas. Yang akhirnya kita berpikirnya, iya ya, yang dikasih Allah, yang dibilang sedikit tadi, ternyata ketika kita dengan akal dan pikiran yang diberikan Allah pada kita, ini ternyata tidak sedikit buat kita. Manfaatnya bisa untuk kemana-mana. Sangat luas. Seperti yang kita tahu hari ini ya tentang biometa. Nah, soal biometa apa silahkan cari videonya yang memang bahas biometa. Kita nggak akan bahas di sini. Iya, itu salah satu contoh ya. Nah, dan kita bisa ketemu dengan teman-teman yang mungkin satu visi, satu goal yang sama, dan diketemukan dalam komunitas tani bertauhid ini gitu ya. Yang makanya saya tekankan di mana-mana, ini sebagai syiar yang harus kita sampaikan. Kalau saya sih apa sih? Enggak. Saya juga nggak tahu dapat pahala atau enggak gitu kan. Karena bukan tugasnya ngitung sendiri. Bukan lah, ada panitiannya. Gini, kacung, ya toh? Itu kan pasti dibayar sama juragan, kan gitu toh? Ya jangan berharap apa-apa, udah kok masih mau minta. Minta ini, minta itu. Lho kowe iki sapa? Itu aja. Ya mungkin tadi berbicara soal revolusi hijau itu pada zaman eranya Pak Soeharto nggih. Iya. Eranya Pak Harto itu masuknya pupuk kimia dan insektisida, pestisida, kimia sintetis. Itu bersamaan dengan itu juga masuknya kelapa sawit nggih. Iya. Nah, ini dengar-dengar Prof ini juga anti. Sangat ya, karena terlalu keras nggak sih ngomongnya anti? Enggak ya, harus keras. Oh, ini memang. kan ya betul ya. Mungkin kenapa sih Prof? Kenapa nggak suka kena kelapa sawit itu punya dendam pribadi ya? Bukan. Kebutuhan kelapa sawit untuk air ini kan banyak sekali Mas. Satu pohon bisa 1 galon per hari. Bayangin aja. Dan ini saya menurut saya kelapa sawit itu bukan pohon, perakarannya nyakmit. Dan sebenarnya bukan asli Indonesia ya? Bukan. Aslinya dari Afrika kalau tidak salah ya? Iya. Dibawa pertama kali itu mungkin sebenarnya dari zaman penjajahan sudah ada, cuman dimasifkan saat revolusi hijau itu kalau tadi. Untuk ditanam di rawa-rawa mungkin, tapi tidak terus dikebunkan ya artinya. Sebagai pelengkap, oke lah ya. Tapi jangan deforestasi seperti hari ini gitu ya. Karena ada tanaman lain yang ini kalau untuk mengurangi di rawa-rawa biar tidak bisa dimanfaatkan rawanya jadi tanah dengan sawit nggak apa-apa karena dia nyerap air banyak sekali kan. Berarti tadi anti itu bukan sama sekali nggak boleh. Enggak. Juga ya. Yang namanya makhluk Allah pasti betul. Pasti tidak ada sesuatu. Manfaatnya. Betul. Iya. Ada manfaat yang terkandung dalam sawit. Setuju saya. Cuman jangan hanya melihat hasil. Kita ini kan selalu melihat, wah, kelapa misalnya. Sawit menguntungkan karena dibuat minyak. Ya, minyaknya banyak. Betul. Yang dihitung selalu di materinya kan. Ya. Tapi dampak dari itu pernah kita ngitung? Enggak. Penebangan pohon-pohon besar misalnya. Ya. Kita pernah berpikir habitat yang hilang dari entah anggrek, entah burung-burungnya, ya, yang kehilangan tempat tinggal. Pernah kita berpikir menghitung sampai segitu? Enggak. Yang kita hitung satu pohon tak ketok dapat menghasilkan sekian. Kitanya ngitung sih Prof kayaknya. Itu yang pengusaha-pengusaha. Betul, ngitung dia bagimu, tapi tidak bagi kami kan. Kan banyak kan kami. Ya, udah itu kemarin katanya terungkap kalau
induk perusahaannya itu sebenarnya bukan dalam negeri tapi di Singapura ya. Iya. Jadi sebenarnya mereka tidak pernah berpikir kan, iya. hancur-hancur di Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya soal sawit itu tadi, kita sebelum punya minyak sawit itu pakai apa sih, Prof? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Dan itu sampai Sangat sekarang sehat, iya. Sebenarnya diakui sebagai minyak yang paling sehat. Iya. Karena yang namanya VCO ya, iya. Virgin Coconut Oil itu disarankan untuk diminum langsung. Iya. Sedangkan kelapa sawit tidak ada. Enggak ada. Nggak ada. Iya kan? Dari gorengan pertama aja udah nggak sehat menurut saya. Dari prosesnya ya, saya tidak akan menjabarkan jauh, tapi dari itu artinya. Tapi yang terjadi hari ini, kenapa justru negara lain yang memanfaatkan kelapa? Kita telat ini, ya kan? Diimpor sama Cina, iya, gede-gedean sampai harga di sini jadi melonjak. Iya. Yang disalahkan Cinanya. Lah kok tidak kita? Kenapa kita tidak pernah jauh, padahal dari dulu nenek moyang udah. Ya, sabutnya bisa buat. Tidak ada yang tidak bermanfaat di kelapa ini, Mas. Dari sabut sampai lidinya, ya, sampai daunnya, ya kan? Kalau yang tua bisa jadi untuk peneduh, ya, sama untuk netralisir air, kalau kulam-kulam lele misalnya. Yang muda pun bisa jadi ketupat kan gitu, atau apapun lah. Nggak ada satu pun yang tidak bermanfaat. Cuma mungkin tadi orang lihatnya bahwa dari satu pohon kelapa jadi minyaknya seberapa, karena pikirannya satu industri satu produk, satu bahan pokok satu produk. Ya. Padahal kalau mikirnya secara keseluruhan, luar biasa. Artinya kita juga harus melakukan hilirisasi, bukan hanya di tambang kalau menurut saya. Ya. Dan hilirisasi jangan yang megang asing lagi. Lah iyalah. Digarap di dalam negeri sendiri, tapi gitu. Yang garap yang punya. Iya. Ya. Jadi mungkin untuk menahan laju deforestasi untuk sawit ini, apakah berarti kita babat lagi sawitnya terus tanami lagi hutan atau gimana? Atau mungkin alternatif yang paling masuk akal sebenarnya apa sih, Prof? Ya mengganti dengan tanaman lain menurut saya kelapa. Sekarang yang udah banyak dilakukan kan dengan aren ya. Setuju saya. Karena aren jauh lebih bermanfaat daripada mau diolah jadi bioetanol pun aren kan juga bisa. Ya kan? Dengan rendemen jauh lebih bagus menurut saya. Walaupun juga mesti daerah-daerah resapan itu harus dikembalikan fungsinya sebagai hutan. Iya, karena aren ini juga menahan air ya. Walaupun nggak tinggi-tinggi sebenarnya ya. Enggak. Kalau kita punya satu pohon aren, satu aja, itu cukup Pak menghidupi keluarga. Kurang apa? Tanpa industrialisasi, ya kan? Kalau sawit kan harus ada pabrik ini. Aren ini kan enggak loh. Sadap sendiri, godok sendiri di rumah dengan peralatan sederhana saja bisa. Pakai dapur rumah. Iya, rumah aja bisa. Allah kan tidak pernah memberikan kesulitan. Yang menyulitkan kan diri kita sendiri. Nah, kita berharap pemangku kebijakan, ya kembali lagi kita kepada pemangku kebijakan menyerap aspirasi juga. Jangan sampai terjadi kemarin siapa itu anggota DPR yang ini apa itu untuk lingkungan hidup tidak bodoh itu. Dia maaf ini. Dia ulama loh. Kan menyedihkan itu. Alhamdulillahnya udah ada kritik dari. Oh banyak iya. Jadi ya janganlah hanya karena kepentingan ya mengeluarkan satu statement yang blunder buat mereka. Iya kan? Kan banyak ini kejadian di Aceh ini kan banyak blunder yang statement yang dilakukan oleh kan
Kan kalau tidak blunder, tidak akan ada wacana dari netizen ya. Yuk kita urunan beli hutan sendiri aja itu. Itu kan sangat menyedihkan itu. Iya kan? Orang bilang negara autopilot. Lah ya lah. Kan sangat menyedihkan. Sampai netizen mau urunan untuk beli hutan sendiri biar nggak rusak. Sebegitu kalau saya ya, itu kan tamparan ya. Yang seharusnya dari aspirasi yang sudah sebegitu menamparnya, Iya. semestinya ditindaklanjut dengan serius. Iya, betul. Jadi mungkin kita ini sudah berada di penghujung podcast ini atau interview ini. Mungkin closing statement-nya, mungkin aspirasinya atau mungkin wejangannya untuk masyarakat, untuk petani, untuk mungkin juga harapannya, aspirasinya untuk pemangku kebijakan apa Prof? Kalau pemangku kebijakan, Mas, saya nggak bisa ini ya, karena itu sistem, gitu kan. Tapi harapan kami dengan gerakan yang kita lakukan ini, masyarakat dan petani itu tahu betapa bahayanya pupuk kimia karena membawa nitrit tadi. Dari satu sisi saya berterima kasih sama kepala BKN ya. Ini bisa membuka wacana, harapan kita semua bahwa begitu berbahayanya hanya satu kata nitrit yang kayaknya sepele ya, tapi dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada kehidupan manusia dan hewan, tapi juga kerusakan ekosistem. Jadi harapannya ya itu, ayo kita kembali lagi ke alam, bertani secara organik, berganti secara organik karena itu sunatullah, dan pahami benar basmalah. Agar dalam setiap langkah kita sadar bahwa Allah bersama kita. Jadi itu kan rem ya buat kita. Itu saya kira yang paling penting ya, bahwa jangan kita kehilangan dalam setiap langkah kita, karena daun jatuh pun atas izinnya. Itu tadi podcast kita hari ini dengan tema yang sudah dipaparkan tadi di awal, mungkin dari satu percikan kecil itu tadi, tapi mengundang banyak pertanyaan memang. Betul. Akhirnya kita kemana-mana dan ya lagi-lagi semuanya tidak pernah keluar dari lingkup agama. Betul ya. Agama Islam kita ini sudah ngatur segala-galanya. Betul ya. Jadi ya itulah tadi, harapannya ini tadi bisa membawa manfaat, bisa meluruskan pemahaman. Jangan juga yang disalahkan petani. Petani ini, waduh, kasihan bener. Ini juga petani-petani jadi lebih banyak yang termantapkan untuk beralih ke organik. Karena mungkin sudah banyak yang mikir begitu, tapi mau beralih itu mungkin bingung nyari penggantinya. Dan ada rasa khawatir. Ya, khawatir nih. Khawatir itu menurut saya kan kufur itu. Oh. Iyalah, karena kita membersihkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan itu negatif, gitu kan? Ujian kita kalau nggak salah di Al-Baqarah ya, kan di kekhawatiran. Sebetulnya kan tidak ada itu kekhawatiran, karena kita yakin ketika Allah bersama dengan kita, apa yang kita khawatirkan? Kita bersama teman yang punya duit aja kita nggak takut tidak makan, no? Apalagi kita yakin bahwa Allah bersama kita. Kalau kita meyakini basmalah. Sederhana itu sebetulnya hidup kan. Mungkin ayatnya bicara kalau setan itu yang dijanjikan itu kefakiran. Iya. Jadi ini kalau nggak kamu terjang, kalau nggak ya mending ini yang kamu terjang daripada kamu nanti kere nggak jadi panen. Itu sebenarnya bisikan setan. Bisikan iyalah. Kalau setan kan udah menjalankan tupoksinya itu. Kita yang tidak menjalankan tupoksi malah. Mungkin itu jadi closing statement yang benar-benar closingnya. Kita cukup
cukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat ini unik-unik ya.